Bendungan penangkal banjir Jakarta bakal rampung. Anies, jangan klaim ya. Ditulis oleh Sardi di Seaworld.com. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun di masa pemerintahan Jokowi selain jalan tol adalah bendungan. Presiden Jokowi mengatakan, di tahun ini ditargetkan ada 17 bendungan yang diresmikan. Salah satunya yang sudah ditunggu-tunggu yaitu 2 proyek penangkal banjir Jakarta, Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan diresmikan pada November 2021. Kemudian yang kita dapat selesaikan, Bendungan Ciawi bulan November di Jawa Barat, Bendungan Sukamahi di Jawa Barat bulan November, kata Jokowi dalam live peresmian Bendungan Bendo di Ponorogo. Seperti yang kalian ketahui, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor adalah bagian dari Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta. Sebenarnya bendungan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2021. Tapi, karena beberapa faktor, kedua bendungan itu baru akan diresmikan pada November mendatang. Ada beberapa tantangan dalam pembangunan proyek kedua bendungan tersebut, yaitu pembebasan lahan dan hujan yang kerap terjadi. Untuk mengatasinya, kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan, baru dipadatkan lagi lapis demi lapis, kata Basuki. Jika sudah beroperasi, maka kedua bendungan tersebut bisa mengurangi banjir Jakarta hingga 24% dengan mengatur mengalirnya debit air di hulu Sungai Ciliwung sebelum ke Bendungan Katulampa dan terus ke Jakarta. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,5 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar. Dirancang untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendungan Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Bendungan Sukamahi adalah proyek yang sudah direncanakan sejak 1990, tapi baru dibangun di era Jokowi pada tahun 2017. Nah, dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi banjir parah yang menimpa Jakarta, seperti pada tahun 2020 lalu. Di saat kita mendengar kabar ini, tentunya pemerintah gerak cepat untuk mengerjakan apa yang harus dilakukan. Dan kita pasti bertanya, bagaimana progres naturalisasi sungai? Nah, ini kalau ditanyakan kepada Anies, maka siap-siaplah kecewa. Tidak ada kabarnya. Kemungkinan besar naturalisasi hanya lip service saja. Konsepnya seperti apa, kita tidak tahu. Normalisasi pun belum selesai. Yang proyek gede seperti rumah DP 0 rupiah saja tidak selesai, malah targetnya dikurangi secara drastis, apalagi cuma naturalisasi sungai. Sewaktu banjir besar melanda Jakarta tahun 2020, Anies sempat berkilah kalau penanganan banjir di hulu tidak beres, maka Jakarta akan banjir terus. Lebih kurang, begitu yang dia bilang. Ini seperti berusaha melempar tanggung jawab dan kesalahan ke pihak lain. Dan tantangan tersebut sudah dijawab pemerintah pusat, yaitu membangun 2 bendungan di atas. Tugas Anies apa? Ya, sebenarnya tak ada sih, cuma ngomong dan tata kata doang. Nanti ketika bendungan sudah diresmikan dan beroperasi, banjir sudah berkurang. Dia mungkin akan secara tersirat mengklaim Jakarta tidak lagi banjir besar. Sebagai tanda dia sudah berhasil, padahal kerjaan lebih banyak dilakukan oleh pusat. Dia hanya tampil di depan, pidato, dan membanggakan prestasi tersebut. Numpang tenar dengan tidak banyak melakukan apa-apa, cukup dengan modal percaya diri dan tebal muka. Enak emang di sini, sedikit bekerja, banyak penghargaan. Ibarat dua pihak bekerja sama, yang satu lakukan 80 hingga 90%, yang satu lagi hanya 10 hingga 20%. Itu pun kadang tidak selesai. Hehehe, lucu memang, tapi ini kenyataan yang memang terjadi. Apalagi ada satu rektor yang terkenal, suka mencela dan memuji Anies. Jangan-jangan nanti dia dengan bangganya, dengan otak label rektor, mengatakan semua itu berkat Anies. Anies penyelamat banjir Jakarta, pahlawan banjir di Jakarta. Baginya, apapun prestasi yang terjadi di Jakarta, meski yang melakukan adalah pihak lain, tetap saja itu milik Anies. Mungkin, ada baiknya segera sahkan dengan serius bahwa pengerjaan bendungan di atas adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab Anies adalah naturalisasi sungai. Tanya ke dia, kapan naturalisasi sungai selesai? Bila perlu, ajukan interpelasi, tanyakan kapan naturalisasi rampung. Nanti bakal ada undangan makan malam jilid 2. Bagaimana menurut Anda? Marah besar Menteri Sosial Risma ngamuk-ngamuk. Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Ibu Risma selama ini dikenal tegas. Dan ketegasannya itu acap diekspresikan dengan marah-marah alias ngamuk juga melihat hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Di masa pandemi ini, pemerintah pusat melahirkan banyak program untuk membantu masyarakat. Satu di antaranya ialah bantuan sosial.
Maksud dan tujuan pemerintah tentulah baik, salah satunya sebagai upaya stimulan agar roda perekonomian dapat terus berjalan walaupun lambat. Namun, amat disayangkan, seperti yang kita ketahui, eksekusi di pemerintah daerah atau Pemda terkesan buruk. Itulah mengapa seringkali kita mendengar berita mengenai kemarahan Mensos Risma tersebar di media. Parahnya lagi, kasus permasalahannya pun amat beragam, mulai dari bansos yang terlambat disalurkan hingga ditemukannya uang bansos yang disudap. Berikut kita simak momen ketegasan Mensos Risma akibat amburadulnya penyaluran bansos. Yang pertama, Mensos Risma marah, temukan uang bansos disudap. Beberapa waktu lalu, Mensos Risma melakukan sidak penyaluran bantuan sosial di Karangtengah, Kota Tangerang. Betapa kagetnya ia ketika mendapati pendamping wilayah tersebut diduga memotong dana penerima bansos sebesar Rp50.000, di mana warga seharusnya menerima Rp600.000 karena diakumulasi yaitu bulan Mei dan Juni, serta beras 10 kg menjadi hanya Rp550.000. Risma kembali menemui warga di lokasi lain dan mencari informasi berapa bantuan yang diterima oleh warga. Kemarahan Risma haruslah menjadi warning, sebab masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan untuk bertahan hidup sementara waktu seraya kondisi stabil kembali. Sekecil apapun bantuan sosial dari Kemensos sangatlah berarti di kondisi seperti ini. Yang kedua, Mensos Risma marahi pegawainya yang bersantai dan tidak bantu dapur umum. Mensos Risma naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiataguna Bandung bulan Juni lalu. Kemarahan Mensos meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum untuk memasak telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengaman, dan kegiatan PPKM darurat. Diketahui dapur umum yang sudah dibuat peralatan dan kekurangan personil. Sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Mensos Risma pun meminta kepada para pegawai untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC. Yang ketiga, Ibu Risma ngamuk 8.000 bansos di Jember belum tersalurkan. Menteri Sosial Risma kali ini mengamuk kepada sejumlah pejabat bank. Pasalnya ada temuan 8.000 bansos untuk masyarakat miskin terdampak COVID-19 tidak disalurkan di Jember, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Risma mengamuk sambil menunjuk sejumlah pejabat di Jember. Pihak perbankan menjelaskan bahwa proses penyaluran terlambat karena proses migrasi antar bank serta ada 3.000 kartu yang tidak diambil oleh warga penerima PKH. Risma bertambah meradang. Risma menuding penyaluran bansos kepada warga miskin tidak jalan dan salah menghambat proses pencairan. Padahal jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan, maka bantuan akan hangus. Yang keempat, ribuan warga Bandung belum terima bansos. Risma luapkan emosinya. Mensos Risma geram karena hampir ribuan bantuan tidak tersalurkan kepada warga di Kabupaten Bandung. Permasalahannya pun kompleks, dari mulai data hingga penyaluran bantuan yang tersendat. Risma menanyakan sejumlah bantuan yang sudah disalurkan kepada warga. Nada suaranya meninggi ketika mendengar ribuan data warga yang belum mendapat bantuan. Risma juga mengatakan, permasalahan pertama pada data yang diinput daerah ke pusat. Ternyata, data tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hal itu pun berdampak pada pihak penyalur dana dan juga bantuan. Ia pun meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Bandung segera memperbaiki data. Risma menargetkan, pada awal bulan September, permasalahan harus sudah selesai. Yang kelima, Ibu Risma marah besar dana bansos malah ditahan-tahan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah besar saat belusukan ke penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, bulan Juli lalu, di mana keluarga penerima manfaat harusnya mendapatkan jatah 3 bulan hingga bulan September, namun fakta di lapangan, warga hanya menerima 2 bulan yakni Juli dan juga Agustus. Mensos Risma mengatakan penyaluran bansos sembako untuk 2 bulan telah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Karakter dan sikap tegas Mensos Risma terkadang sering disalahartikan oleh orang lain. Namun tak elok rasanya jika melihat dan mengetahui maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Apalagi sempat beredar kabar ada pejabat yang menyarankan Mensos Risma untuk mundur dari jabatannya akibat aksi marah-marahnya tersebut. Sudah sepantasnya lah kita yang memiliki logika sehat mendukung apa yang menjadi